Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, jadi kita baru saja selesai menyaksikan episode pertama dari The Last of Us yang jujur film ini tuh bener-bener gue tunggu. Gue tuh penasaran gimana pembentukan cerita dan gimana apakah mirip dengan game atau mereka mengambil jalur lain dengan tidak terlalu dengan game. Dan ternyata setelah gue nonton dari episode pertama ini, yap, kebanyakan mereka masih menghormati materi asli dari game The Last of Us. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu ini film tentang apa, film ini tuh adaptasi dari game PlayStation dari tahun 2013 dirilis. Kemudian itu di PS4 kalau nggak salah ya, di PS4. Kemudian juga cukup populer, hadir lagi di PS5 dengan grafik, dengan cerita yang lebih sempurna lagi. Nah, sehingga game ini tuh cukup populer dan boom, meledak. Akhirnya yang terakhir di PS5 hadir di tahun 2022 lalu, dan di sana nyaman banget buat teman-teman yang punya PS5 mungkin. Tapi sayangnya gue nggak mainin game ini. Tapi bukan berarti gue nggak tahu. Gue sering nonton orang main game ini, PewDiePie dan dulu siapa lagi ya. Gue sempet nonton sekilas. Jadi gue tahu tuh yang mana yang Sarah, yang mana Joel, Tommy, kemudian juga virus-virus ini tuh gimana berkembangnya. Tapi gue nggak mainin karena gue nggak ada PS bro di rumah. Gue miskin bro, nggak ada PS gitu ya. Jadi kita sempet main ya zaman dulu PS4 tuh main PS ya main, cuman main sepak bola, atau kan kalau kita ngerental kan sepak bola, jadi nggak ada mainin game-game yang aneh-aneh tuh, datang sama temen rame-rame main bola udah gitu ya. Nah tapi di sini gue cukup amazed dengan film ini, meskipun gue nggak tahu secara keseluruhan ceritanya. Justru itu yang menguntungkan kita. Buat teman-teman yang mungkin nggak ngikutin gamenya, justru kalian layak banget buat nonton series ini, karena kalian dengan ketidaktahuan kalian bakal punya feel yang berbeda waktu kalian nonton series dari The Last of Us ini. Nah, buat teman-teman juga harus tahu kalau The Last of Us ini dibentuk dalam bentuk series yang hadir di HBO Max. Jumlah episodenya ini ada 9 episode, jadi sekarang tinggal 8 lagi. Di episode pertama aja gila men, semua elemen-elemen materi inti cerita dari The Last of Us semuanya dihadirkan. Salah satunya yang paling ikonik dari game The Last of Us adalah kematian Sarah di awal-awal virus-virus zombie ini mulai menyebar gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat si Joel dengan putrinya ini lari, dengan Tommy juga lari dari serangan zombie pertama kali. Di sini banyak orang yang jadi zombie, bahkan tetangganya jadi zombie, dan tiba-tiba mereka mengambil jalan lintas. Akhirnya bertemu dengan satu prajurit militer yang mengamankan daerah tersebut, dan mereka nyuruh stop di sana. Dan secara alami jelas militer ini meyakini bahwa mau ngecek apakah mereka ini, Joel dan family-nya ini baik-baik aja gitu ya. Ternyata baik-baik aja, tapi setelah si militer ini menerima perintah, justru si atasnya nyuruh, dah basmi semua, tembak semua siapa yang kau temui, karena kita nggak bisa percaya itu bisa saja udah terkontaminasi virus zombie ini gitu. Nah pada akhirnya si militer ini memohon maaf dan menembak Joel ini, sehingga mengakibatkan Sarah meninggal. Ya, buat teman-teman yang sering kali main game The Last of Us, mungkin ini udah ribuan kali kalian ngelihat momen Sarah meninggal dibunuh sama militer ini guys ya. Sekarang justru kalian harus lihat lagi di versi filmnya Sarah ini gimana meninggalnya, dan ini jujur persis banget dengan yang ada dalam komiknya. Bagaimana pengaturan bajunya itu tuh semuanya benar-benar mirip. Gimana cara militernya nelpon tuh benar-benar plek ketiplek kayak di gamenya, tapi justru itu nggak ada mengganggu. Walaupun kita udah menebak ceritanya, tapi ini tuh baru episode 1, baru bener-bener awal. Kita nggak tahu kedepannya apakah mereka bener-bener mengcopy bagaimana jalan ceritanya. Yang gue yakin sih mereka dari konfirmasi sang sutradara juga ngomong nggak akan jauh-jauh dari materi awal. Tapi jelas untuk menghadirkan elemen kejutan, gue yakin kedepannya ceritanya tuh nggak selurus kayak yang lu mainin di game gitu ya. Tapi pada intinya memang virusnya ini, orang-orang karakternya ini tuh jelas ada gitu ya. Dan gue agak sedikit mau membandingkan ya The Last of Us ini
dan gue pengen mencaci maki project dari The Witcher Netflix. Come on buat temen-temen Netflix yang nonton, orang-orang di balik film The Witcher, series The Witcher ini loh, lihat The Last of Us. Mereka nggak terlalu lari dari materi gamenya, justru berhasil kan. Baru episode pertama itu udah viral di mana-mana, trending di Twitter. Lah kalian sampai si Henry Cavill-nya hengkang dari series ini gara-gara memang terlalu jauh keluar dari materi gamenya, sehingga ya nggak make sense buat teman-teman yang udah mainin The Witcher dan pengen nonton filmnya. Ternyata lu ini kemana kok, malah tadinya lagi mau buat tempe tiba-tiba jadi nyayur ayam, kan nggak lucu ya, beda banget gitu. Nah mungkin tim The Witcher bisa belajar ya dari The Last of Us ini. Mereka nggak keluar dari materinya, justru sangat berhasil. Jarang sekali adaptasi dari series ataupun film yang mengadaptasi komik atau yang mengadaptasi game itu benar-benar seberhasil The Last of Us. Itu jarang sekali guys ya. Mungkin ada beberapa, Alita the Battle Angel mungkin itu game bukan sih? Itu juga salah satu yang berhasil. Dan The Last of Us ini sekali lagi gue banyak momen-momen yang ada di dalam game dari tahun 2013 tuh hadir di film ini. Meskipun gue nggak mainin, gue paham men, gue pernah nonton dan gue ngeliat, gue suka ngeliat orang main game gitu ya. Yang menarik juga dari episode pertama ini adalah kita langsung diperlihatkan kilas balik dari kejadian zombie ini. Ternyata berawal dari tahun 2003. Gue nggak tahu kalau di versi game, kalau nggak salah itu berawal dari tahun 2013 ya ke 2023. Tapi alih-alih di sini jadi berubah di tahun 2003. Mohon koreksi buat temen-temen. Kalau gue salah silakan kalian koreksi, setahu gue gitu. Tapi tidak masalah. Di sini kita benar-benar diperlihatkan di tahun 2003 itu awal-awal gimana, dan kita di sini justru diperlihatkan sisi berbeda dari penggambaran awal munculnya si virus-virus zombie ini, yaitu kita diperlihatkan sudut pandang dari Sarah lebih banyak lagi. Kalau di game kan itu mulai virusnya tuh kalau nggak salah itu mulai sore-sore, mulai gelap-gelap tuh udah mulai muncul virus-virus zombinya. Tapi di sini kita benar-benar dibawa ikut ke karakter Sarah dari pagi, siang dia sekolah gimana, agak mulai kayak ada yang aneh-aneh itu gimana tuh dari siang, terus dia mampir ke tetangganya tuh mulai aneh, dan itu nggak ada kayaknya di dalam game. Dan menurut gue ini sangat menarik, lebih kaya lagi, dan nggak ketiplak niru di game juga, tapi lebih mengimprovisasi banyak adegan sehingga feel-nya tuh bener-bener nyampe di film. Dan gue baru episode pertamanya gue langsung anjir gue mau bahas ini di YouTube, gue mau bahas ini gitu, karena ada banyak series yang gue tonton kayak Game of Thrones kemarin, House of Dragon, gue nggak terlalu bahas karena ya udahlah, menurut gue nggak terlalu menarik juga dari Game of Thrones yang asli gitu ya. Kemudian juga yang Lord of the Ring gitu gue nggak terlalu bahas juga. Tapi yang kali ini berbeda, ini film sebuah kemajuan yang luar biasa gitu lah. Dan menurut gue dengan ditampilkannya kematian Sarah dari tahun 2003 sampai ke tahun 2023 itu tuh benar-benar memupuk gimana penggambaran emosi dari seorang Joel yang bisa kalian lihat sendiri di akhir-akhir dari episode pertama. Kita lihat Joel yang udah di kota karantina di Boston ini, dia tuh kayak nggak ada bengis, nggak ada kerasa kasihan. Lihat ada satu sosok anak yang terinfeksi itu masih hidup, dia temennya aja nggak berani gitu, nggak tega. Tapi Joel tuh bener-bener muka datar, pluk, dibuang, dibakar gitu aja. Dan itu sih untuk episode 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu benar-benar kita kayaknya bakal diperlihatkan penggambaran perjalanan karakter dari Joel ini dari tahun 2003 kematian Sarah sampai sekarang, gimana apa saja yang dia lewati itu benar-benar nantinya bakal diceritakan. Dan gue benar-benar penasaran dengan episode 2-nya nanti, ketiga dan keempat, gimana penggambaran kok Joel bisa sesangar ini gitu. Meskipun series The Last of Us ini kurang lebih 80% meniru materi asli dari gamenya untuk di episode pertama ya, tapi memang ada beberapa perubahan yang sangat mencolok. Kalau kalian sadar, ada dua perubahan yang benar-benar gue gagal fokus. Adalah yang pertama, karakter Sarah di versi game itu kan lebih kayak
unyu-unyu, kemayu, lemah lembut gitu ya. Rambutnya pendek, lurus, pirang gitu ya. Tiba-tiba di versi live action berubah dengan Sarah yang lebih ke kulit hitam ya, lebih padat, lebih cekatan, lebih pintar. Yang paling mencolok juga adalah rambutnya panjang dan kayak ikal-ikal keriting gitu, lebih berasa gitu ya, nggak terlalu ketiplek ngeliatin kayak di versi gamenya. Itulah perubahan pertama yang benar-benar mencolok menurut gue dari versi seriesnya. Nah, perubahan yang kedua ya benar-benar gue gagal fokus adalah sumber dari virus zombie yang disebut dengan Cordyceps ini tuh bukan berasal dari Afrika Selatan, karena kalau di game kan itu di versi berasal dari Afrika Selatan, tapi di versi live action ini justru datang dari negara kita sendiri, dari ibu kota kita sendiri, yaitu Jakarta, Indonesia. Nah, berhubung sebelum dirilisnya episode pertama ini ada beberapa bocoran kalau yang Christine Hakim, kalau nggak salah ya, Christine Hakim tuh ada footage dia tuh kayak memakai baju laboratorium, dan kebetulan di episode pertama langsung di reveal kalau asal dari virus Cordyceps ini dari Jakarta. Kita makin optimis kalau Eyang Christine Hakim benar-benar muncul dan Jakarta akan lebih dieksplor lagi nantinya di episode mungkin 2, 3 sampai ke 9. Dan gue benar-benar penasaran, selain menjanjikan cerita yang menarik dan lebih kaya lagi, di sini gue juga cukup salut ternyata banyak karakter dalam game langsung dimunculkan. Ada kayak kelompok Fireflies, kemudian juga ada kayak Marlin, dan yang paling utama adalah pertemuan antara Joel dengan Ellie di sini, dimana ini adalah tokoh utama dari gamenya. Dan yang menarik juga adalah di episode pertama kita langsung diperlihatkan bahwa Ellie ini ternyata punya antivirus di dalam dirinya. Inilah kenapa misi dari Fireflies untuk meminta Joel dan juga istrinya ini untuk datang mengantarkan Ellie ini ke markas dari Fireflies yang lain. Dan ini perjalanannya ke markas dari markas Fireflies yang lain ini adalah akan memakan waktu yang sangat cukup panjang dan juga cukup seram, dimana akan bertemu dengan zombie. Mungkin di episode 2 kali kita pengen lihat gitu ya. Tapi yang pada intinya adalah di sini sesuai dengan materi gamenya juga, Ellie akan punya antivirus yang nantinya akan menyembuhkan seluruh kota gitu ya. Tapi nggak tahu kalau di versi series ini, gue makin penasaran karena nggak mungkin langsung plek-ketiplek mirip di dalam gamenya gitu ya. Meskipun memang mereka tetap mencintai materi aslinya, tapi pada akhirnya ada beberapa momen-momen plot twist yang akan dimunculkan ke kita dan membuat kita ada juga fans dari gamenya, wah gila keren gitu ya. Sejauh ini cukup menjanjikan sekali, ada banyak sekali teka-teki. Kalau kalian semuanya ngikutin gamenya pasti kalian paham beberapa teka-teki tersebut. Tapi untuk teman-teman yang nggak nonton, nggak main gamenya, kalian pantengin aja channel kita karena kita bakal bahas terus. Untuk penjelasan ending mungkin kita sedikit aja bahas ya sekalian gitu ya. Untuk ending mungkin di sini akan dijelaskan bahwa Ellie ini ternyata tidak mempan digigit oleh zombie, dia tidak terkontaminasi karena Firefly sudah menguji cobanya sejak 3 minggu yang lalu, ternyata masih normal. Artinya Ellie ini adalah kunci utama untuk menyembuhkan virus zombie ini, dan Firefly harus sembunyi-sembunyi untuk mengantarkan ke markas yang lainnya untuk menyelamatkan dan juga menyebarkan antivirus dari tubuh Ellie ini. Gimana, entah diambil darah, entah gimana, nanti ke depan kita lihat saja. Yang terutama juga di sini adalah kita penasaran juga untuk di episode 2, semoga saja Tommy, saudara laki-laki dari Joel ini diperlihatkan, karena di awal episode kita melihat Tommy ini kan ada mengantar Joel dan juga Sarah dan akhirnya menyelamatkan mereka juga. Tapi menjelang akhir episode kita nggak ngelihat karakter Tommy, tapi di beberapa percakapan dijelaskan juga bahwa mereka masih berhubungan lewat radio gitu ya, lewat beberapa sinyal kayak simbol-simbol lagu gitu ya. Kalau dalam bahaya tuh lagunya gimana gitu, itu mirip kayak beberapa materi dalam game juga. Tapi yang gue tahu adalah dimana beberapa percakapan Joel dengan Marlin, bahwa dia bilang, oh jadi itu kamu yang membuat saudara laki-laki saya melawan saya gitu. Artinya saat ini karakter Tommy ini juga bergabung dengan Fireflies yang awalnya benar-benar nggak disetujui oleh Joel. Tiba-tiba si Tommy ini memaksa untuk masuk ke Fireflies kayak kelompok perjuangan gitu ya. Akhirnya kayak itulah gambaran kenapa dia mengatakan ke Marlin bahwa kalian yang membuat saudara laki-laki saya melawan saya gitu ya. Tapi kita masih penasaran untuk menunggu karakter Tommy muncul, karena Tommy juga salah satu karakter inti di game The Last of Us ini, dan kedepannya kita
kita tunggu saja ke hal yang menarik lainnya, karena tidak banyak hal yang bisa kita jabarkan. Di sini gue memposisikan bahwa kita bukan penggemar gamenya, tapi kita penggemar dari versi seriesnya. Jadi kita biarkan saja otak ini tidak tahu menau dengan jalan cerita gamenya. Justru dengan gitu kalian akan lebih santai, lebih rileks lagi untuk menyaksikan ceritanya. Dari segi pendalaman karakter, gue suka banget dengan Pedro Pascal memerankan Joel. Lagi-lagi dia berhasil setelah The Mandalorian. Gue benar-benar salut dengan karakter ini. Dari Game of Thrones malah ya sebenarnya. Dia juga berhasil di The Mandalorian. Sekarang dia masuk ke The Last of Us. Gila, nggak ada film yang gagal yang dimainkan sama Pedro Pascal. Dan gue suka dengan chemistry antar karakter di film ini, termasuk juga dengan sinematografinya. Ini benar-benar berpedoman dengan di dalam gamenya. Setiap detail-detailnya benar-benar mirip dengan game, dan kita akan munculkan lah beberapa compare antara game dengan versi seriesnya. Nanti kalian akan lihat sendiri. Di situ benar-benar plek ketiplek mirip guys, dan gue suka dengan pengaturannya. Lagi-lagi The Witchers, tolong lu kembali ke alur utama kalian sesuai dengan game kalau mau berhasil juga gitu ya. Belajar dari Last of Us yang bahkan digarap setelah kalian menggarap filmnya gitu ya. Oke guys, mungkin itu saja. Kita akan terus bahas The Last of Us setiap episodenya, setiap minggunya. Dan buat teman-teman yang nunggu, The Last of Us ini akan hadir di setiap hari Senin. Jadi tungguin aja setiap hari Senin kita akan bahas, Selasanya kita akan breakdown gitu ya. Oke, thank you teman-teman sudah menyaksikan review spoiler kita kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.